ketimbang transaksi yang dilakukan secara cash atau secara tunai. Kemudian dalil yang ketiga tentang yang menunjukkan bahwasanya bolehnya menjual barang kredit ya dengan harga yang lebih tinggi ketimbang harga cash, yakni dengan dalil qiyas ya terhadap akad salam. Ya, bahwasanya di dalam akad salam yang kita ketahui, mengapa seorang konsumen ya mau membayar di muka. Ya, jadi ini di antara hikmah akad salam. Ya, di dalam hikmah akad salam, seorang konsumen diminta untuk membayar nilai barang secara tunai di muka, ya secara tunai di muka. Nah, padahal barangnya belum ada. Ya, padahal barangnya belum ada. Nah, di dalam akad salam ya, konsumen bersedia membayarkan secara full di muka karena dia mendapatkan beberapa benefit. Ya, beberapa benefit atau beberapa mizah atau beberapa keuntungan di dalam akad salam. Yakni yang pertama, dia mendapatkan kepastian stok ya di dalam waktu yang ditentukan. Yang mendapatkan kepastian stok. Kemudian yang kedua, mendapatkan spek yang premium, yang mendapatkan spek yang terbaik yang ditawarkan dengan akad salam. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting ya di antara hikmah akad salam, bahwasanya pembeli salam dia mendapatkan harga yang murah ya, atau harga yang miring ketimbang harga jual beli tunai. Ya, misalnya kalau jual beli kambing ya atau sapi tunai itu misalnya 20 juta. Tapi kalau dengan akad salam mungkin bisa dengan harga 15 atau di bawahnya. Ya, ini mendapatkan spek yang premium tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, inilah yang membuat para pembeli salam ini tertarik melakukan akad salam, melakukan jual beli pesanan meskipun si penjual belum memiliki barangnya, membayar nilai barang dengan harga yang lebih murah dengan timbal balik adanya potongan harga ya, dengan timbal balik adanya kemurahan di dalam harga tempo tadi ya. Nah, para ulama di antara Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaili yang mengkiaskan akad salam dengan jual beli kredit ya, dengan harga cash lebih mahal ketimbang harga kredit lebih mahal ketimbang harga cash, karena di sini ada kesamaan ya dengan akad salam. Ya, kalau di dalam akad salam ada diskon ya, ada benefit murahnya harga dengan timbal balik penyerahan barang secara tempo. Nah, kalau dijual beli kredit kebalikannya ya, dijual beli kredit itu kebalikannya. Ada tambahan harga ya, akibat benefit pembayaran yang dilakukan secara tempo. Jadi antara akad salam dengan akad jual beli kredit yang berbeda harga ini ada kemiripan. Ada kemiripan apa? Sama-sama ada tempo dan sama-sama ada benefit atau ada keuntungan ya, akibat adanya keterlambatan atau adanya tempo di dalam masa akad jual beli. Nah, di sini adalah tiga dalil yang sangat kuat ya, bahwasanya boleh kita menjual barang secara kredit dengan harga kredit lebih mahal ketimbang harga cash karena ya masa pembayaran yang lama ya, atau ada tambahan waktu di dalam masa pembayaran. Inilah yang disebut dengan istilahnya time value of money. Ya, jadi nilai waktu ya di dalam perhitungan uang ya. Jadi karena waktu yang bertambah, maka ada nilai uang yang bertambah. Ya, dan pengusaha juga tahu ya, di antara penjual salam pun tahu bahwasanya harga tunai yaitu lebih bernilai. Ya, makanya mendapatkan benefit yang lebih murah kalau tunai. Karena kalau pengusaha mendapatkan uang di muka, maka uang itu bisa dieksekusi untuk berbagai macam keperluan. Ya, coba saja tanya para pedagang.
Kalau ada konsumen yang mau beli cash meskipun dengan harga yang lebih murah, ya, kira-kira mau nggak Pak? Lebih mau cash atau lebih mau kredit kira-kira? Lebih mau cash. Mau cash, lebih mau yang cepat ya. Karena murahnya tersebut. Iya kan? Iya, kalau bagi si pengusaha ya, bagi si pengusaha, kalau ada konsumen yang mau beli kredit, misalnya ada 2 orang konsumen nih, yang satu mau beli kredit, yang satu mau beli cash, kira-kira diprioritaskan yang mana? Sebagai pengusaha Ya? Sebagai pengusaha pasti kredit. Sebagai pengusaha. Pengusaha. Bukan, kita yang ngejual, kita yang ngejual. Ya, ini mau yang terima cash cepat dong. Oh iya. Iya. Iya, itu otomatis ya, kalau kita yang sebagai penjual, kita selalu milih yang cash di muka. Cash di muka. Iya, karena uang itu akan lebih berguna. Betul. Ya, buat kita eksekusi, buat kita gunakan untuk berbagai macam keperluan, dan kita seorang penjual berani memberikan benefit dengan harga yang lebih murah, ya, karena pembayaran uang yang di muka. Nah, ini secara logika bisnis pun seperti itu. Ya, dan fikih muamalah ini tidak akan pernah bertentangan dengan logika jual beli. Ya, fikih muamalah itu tidak akan pernah bertentangan dengan logika jual beli. Ini sangat selaras atau sejalan dengan logika jual beli. Nah, itu penjelasan tentang dalil-dalil ya yang menguatkan akan bolehnya transaksi ya jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal ketimbang harga cash. Kemudian bagaimana kita melihat pendapat pihak-pihak yang mengharamkan? Ya, bagaimana kita melihat pendapat pihak-pihak yang mengharamkan? Ya. Pendapat yang pertama ya, atau dalil yang pertama dari pendapat-pendapat pihak yang mengharamkan skema jual beli ini, ya, skema jual beli harga kredit lebih mahal ketimbang harga tunai, ya, harga cash. Mereka membawakan dalil dari Ibnu Mas'ud ya, wa ghairihima, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bayatain fi bai'ah, atau dalam lafaz yang lain nah Rasulullah SAW safqatain fi safqah wahidah ya. Rasulullah melarang 2 jual beli dari di dalam satu jual beli. Ya, mereka mengatakan ya, wal bai'atan fi bai'ah an yuqal hiya bi naqdin kada wa nasi'ah bi kada. Ya, jadi mereka mengatakan yang dimaksud dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 jual beli di dalam satu jual beli itu adalah jika seseorang mengatakan atau seorang penjual mengatakan harga cash sekian, kemudian kalau harga kredit atau harga tempo sekian. Ya, mereka mengatakan annaha ada fil haqiqah minar riba. Ini hakikatnya adalah riba. Ya, li'anna ziyadah huna la yuqabiluha sil'ah. Ya, karena tambahan harga bukan merupakan timbal balik atas barang, ya. Wala manfaat, dan bukan timbal balik atas jasa. Wa innamal ladzi yuqabiluha huwa al-ajal. Jadi hakikatnya timbal balik atas mahalnya harga kredit itu adalah timbal balik atas tempo, ya, timbal balik atas tempo, bukan timbal balik atas barang, dan juga bukan timbal balik atas jasa. Makanya mereka mengklaim ini hakikatnya adalah riba. Ya. Nah, bagaimana kita memecahkan syubhat ini? Ya, awalan yang pertama, yang pertama terkait makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang naha an bai'atain fi bai'atin. Ya, Rasulullah SAW melarang 2 jual beli dalam satu jual beli. Ya. Nah, hadis ini kalau kita lihat secara teks ya, secara tekstual, ini tidak sama dengan hadis-hadis yang lain ya. Artinya di sini teks hadis yang menimbulkan multi tafsir. Coba Bapak kalau mendengar hadis tadi secara tanpa ada penjelasan, Rasulullah melarang 2 jual beli dalam satu jual beli. Kira-kira paham nggak maksud yang dilarang itu apa? Belum paham ya. Jadi memang lafaz atau teks hadis tersebut ya pada faktanya itu
diperselisihkan oleh para ulama tentang takwilnya, tentang apa maksud yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua jual beli dalam satu jual beli. Ya, ini diantara hadis yang butuh penafsiran, ya, butuh penafsiran. Nah, jadi pihak yang mengharapkan harga kredit lebih mahal dari harga tunai, istilahnya hanya menebak, ya, hanya menebak apa makna larangan Nabi tentang dua jual beli dalam satu jual beli. Pada faktanya para ulama berbeda pendapat, ya, tentang penafsiran hadis yang dibawakan oleh pihak yang melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Fa ba'dhum kasy-Syafi'i wa Ahmad, ya, fassarahu bi an yajma' baina aqdain fi aqdin. Ya. Sebagian para ulama di antara Imam Asy-Syafi'i, ya, dari kalangan mazhab Syafi'i wa Ahmad, ya, menafsirkan dalil ini, ya, bahwasanya dimaksud dengan larangan Nabi dua jual beli dalam satu jual beli adalah dua akad di dalam satu akad. Wa ba'dhum, dan sebagian para ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, fassaruhu bil hiyal ar-ribawiyah. Ya, mereka menafsirkan tentang larangan Nabi ini yang dimaksud dengan dua jual beli dalam satu jual beli adalah hilah ribawiyah atau transaksi yang mengandung rekayasa ribawiyah. Ya, transaksi yang mengandung rekayasa ribawiyah. Di antaranya skema bai'ul ainah, ya, skema bai'ul ainah. Bai'ul ainah itu seperti apa? Bai'ul ainah itu hakikatnya adalah hutang piutang. Jadi dengan kamuflase atau dengan skema jual beli. Nah, contoh yang sering disebutkan di dalam kitab-kitab fikih klasik, ya, bai'ul ainah itu seorang penjual, ya, menjual barang secara kredit, ya, kepada konsumen secara kredit. Kemudian, ya, barang yang dikredit tersebut dibeli kembali oleh dirinya secara tunai. Jadi dibeli kembali kepada si konsumen oleh si penjual tadi secara tunai. Nah, berarti barang kembali ke si penjual dan si konsumen mendapatkan uang cash, ya, yang tentu saja nilainya lebih sedikit ketimbang harga kredit yang tadi pada pembelian pertama. Nah, inilah yang dimaksud dengan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini yang dimaksud di dalam sabda Nabi bai'atain fi bai'ah, ya, dua jual beli dalam satu jual beli, ya. Artinya di sana ada hilah ribawiyah, ada rekayasa riba, ya. Jadi ada dua akad di situ, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama tadi dari Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi ada skema jual belinya, tapi kemudian dibeli kembali, di mana jual beli yang kedua itu menjadi syarat atas dilakukannya jual beli pertama. Ya, artinya si penjual mewajibkan bahwasanya setelah dijual kepada konsumen, yang harus dibeli kembali kepada atau dijual kembali kepada si pemilik barang yang pertama. Inilah skema bai'ul ainah. Jadi mewajibkan jual beli yang kedua atas jual beli yang pertama, ya, untuk merekayasa riba, karena hakikatnya si konsumen tidak butuh barang, tapi hanya butuh uang tunai. Nah, ini penafsiran yang sangat bagus, ya, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa ba'dhum qala, sebagian para ulama yang lain, ya, menafsirkan hadis, ya, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'atain fi bai'ah, yaitu dua jual beli dalam satu jual beli, huwa an yabi'a silah naqdan bikada wa nasi'atan bikada, walakin muraduhum bidzalika an yatafarraq al-'aqidan bidun batin bihad si'alain, ya, fa yakunu min 'uqud al-gharar. Ya, penafsiran yang kedua, ya, bahwasanya jual beli yang dimaksud di dalam larangan Nabi SAW dua jual beli dalam satu jual beli, ini maksudnya adalah jual beli gharar, ya, dimana ketika si penjual menawarkan kepada konsumen harga cash sekian, kalau mau kredit sekian, ya. Nah, tapi hal itu tidak disepakati di awal kontrak. Terjadilah akad jual beli tanpa menyepakati harga atau tempo mana yang dipilih. Nah, maka terjadilah ketidakjelasan atau gharar pada
pada objek waktu pembayaran dan harga di dalam harga jual beli. Nah, ini sangat jelas, ini adalah transaksi gharar ya. Karena tidak ditentukannya harga yang fix dan tidak ditentukannya tempo yang fix ketika kontrak. Kemudian Imam Al-Khattabi mengatakan, Imam Al-Khattabi mengatakan ya, mengabarkan kepadaku dari Tawus ya annahu qala la ba'sa an yaqula lahu hadha thawban naqdan bi 'ashra wa ila syahrin bi 15. Ya, tidak mengapa seorang yang mengatakan saya jual ya baju ini kalau secara tunai harganya 10. Tapi kalau dibayar dalam tempo waktu sebulan maka harganya 15 ya. Fayadhabu bihi ila ahadihima. Maka si pembeli memilih salah satu harga yang ditawarkan oleh si penjual. Nah, ini hukumnya tidak mengapa ya, karena jelas harga yang dipilih adalah satu harga cash atau harga kredit. Temponya pun jelas. Dia milihnya mau berapa misalnya. Ya, meskipun kalau di developer terkadang nawarinnya bukan 2 lagi, banyak ya. Banyak. Ada berapa opsi? gitu? Ada berapa opsi? Ada 4 untuk yang kreditnya ya. Iya. Untuk yang kreditnya, tapi Berapa tahun itu? 5 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 8 sama 10. 8 sama 10. Oh, berarti bukan 2 harga lagi, berapa? 4 harga ya? Iya. 4 harga. Selain itu adalah pilihan harga yang menggunakan DP. Iya. Jadi Kalau yang tanpa DP adalah tanpa DP cuma satu harga. Cuma satu Artinya harga. pilihan satu harga langsung dibagi sekitar 48 bulan ya. Oh iya. 48 bulan. Ya, berarti ada 5 Ada 5 harga. pilihan. Ada 5 pilihan harga. Coba ini kalau menurut pendapat yang mengharamkan harga kredit 5 harga, ini bukan 2 harga lagi, ini 5 harga dalam satu transaksi ya. Padahal pada hakikatnya ketika konsumen kontrak ya, misalnya AJB, ada berapa harga yang konsumen pilih? 1. Ada waktu Ketika AJB satu. Akad 1 kan? Akad 1. Mungkin nggak terjadi 2 akad dalam transaksi. Adanya 2 tempo dan adanya 2 nilai pembayaran dalam satu kontrak properti. Belum, nggak Tidak. mungkin. Ya, kalau di syariah nggak mungkin. Kalau di konven ini hal yang biasa ya. Kalau di konvensional hal yang biasa. Jadi kalau harga kredit misalnya dipilih 10 tahun, kalau bisa melunasi dalam waktu 5 tahun maka harga menjadi sekian. Atau bahkan bukan adanya diskon tapi adanya denda ya. Ya. Adanya penalti. Penalti. Ya. Adanya penalti akibat pelunasan dipercepat. cepat. Itu bantahan atas dalil yang pertama ya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh pihak-pihak yang mengharamkan jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal ketimbang harga tunai. Kemudian dalil yang kedua ya, yang dibawakan oleh pihak-pihak yang mengharamkan jual beli kredit yang lebih mahal ini ketimbang harga cash adalah hujjah atau dalil yang dibawakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani ya rahimahullah dan selainnya yang memandang atau menganggap bahwasanya skema jual beli seperti ini adalah pembiayaan ribawi ya. Wa an la farqa bainahu wa bainal riba, mengklaim bahwasanya tidak ada bedanya antara jual beli skema seperti ini dengan jual beli riba. Li'anna ziyada fihi muqabil al-ajal. Karena tambahan harga mahalnya kredit itu timbal balik atas tempo, bukan timbal balik atas barang atau jasa. Maka ini sama seperti riba ya. Syekh Albani memandang ini sama seperti riba. Karena riba itu kalau zaman jahiliyah kan
kalau nggak mampu bayar maka ditambahkan bunga, ya kan? Nggak mampu bayar dalam waktu ditentukan maka ditambahkan bunga. Nah ini maka mengkiaskan dengan hal tersebut ya Syekh Albani dan yang lainnya di antara pihak-pihak yang mengharamkan transaksi ini menganggap ini sama persis dengan skema riba. Nah, bagaimana cara ya membantah ya atau membantah pendapat atau dalil yang kedua ini ya, bahwasanya tambahan pada jual beli kredit ya yang lebih mahal ketimbang harga tunai, harga cash, ini merupakan timbal balik atas tempo dan ini mirip ya dengan riba. Nah, para ulama membantah ya bahwasanya tafsiran atau qiyas seperti ini keliru. Mengapa? Karena ini bertentangan dengan asbabun nuzul ya surah Al-Baqarah ayat 275 ya, surah Al-Baqarah ayat 275 ya, ketika kaum Quraisy ya mengklaim ya yang dituliskan di dalam Al-Qur'an innamal bai' mislur riba ya, bahwa sesungguhnya orang-orang Quraisy itu mengklaim atau mengira bahwasanya jual beli itu sama dengan riba ya. Ya ini idza kana riba fihi ziyadah ya fal bai' al ajal fihi kadzalika ziyadah. Jadi mereka mengira bahwasanya di dalam jual beli kredit ya jadi asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan klaim orang-orang Quraisy jahiliyah tentang ribanya transaksi jual beli. Ya, ini jual beli yang dikisahkan dalam ayat ini ya ini berkaitan dengan jual beli kredit. Kenapa? Karena sama-sama tadi subhatnya sama ya dengan para ulama yang berpendapat haramnya tentang transaksi ini di masa kontemporer sekarang ya, bahwasanya tambahan yang ada dalam jual beli kredit itu sama-sama tambahan atas tempo ya, makanya ini diklaim innamal bai' mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba ya. Jadi di dalam riba ada tambahan hutang akibat keterlambatan pembayaran ya, adanya tempo pembayaran. Begitu juga dalam transaksi kredit adanya tambahan harga akibat bertambahnya tempo pembayaran. Makanya mereka mengklaim innamal bai' mislur riba ya. Kemudian komplainlah ya orang-orang Quraisy ya, orang-orang jahiliyah ketika itu ya, falimada hurima hadza wa ubiha hadza. Ya kenapa yang riba ini diharamkan sedangkan yang jual beli kredit ini dibolehkan? Ya sedangkan sama-sama mengambil untung atas tempo atau keterlambatan di dalam transaksi ya. Faradallahu ta'ala alaihim fi qawli, maka Allah Subhanahu wa taala membantah syubhat orang-orang jahiliyah ini dengan firman-Nya lanjutan dari ayat yang tadi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Nah, idzan ya, oleh karena itu apa beda antara jual beli kredit ya atau jual beli tempo dengan at-tamwil ar-ribawi ya, karena dengan tegas ya secara dalil Allah membantah ya klaim orang jahiliyah akan samanya hukum riba dengan hukum jual beli kredit yang lebih mahal. Ya Allah bantah dengan ayat ini sudah jelas ya secara nas, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, berarti ada perbedaan ya. Berarti ada perbedaan mengapa Allah menghalalkan jual beli ya dan mengharamkan riba, yang notabene kedua-dua dari transaksi ini sama-sama mengandung unsur ya mengambil keuntungan lebih atas pertambahan tempo ya, mengambil keuntungan lebih atas pertambahan tempo. Maka kita katakan ya al-farq bainahuma anna fi tamwil ribawi al-muqrid yu'ti nuqudan. Nah, ini seharusnya perbedaan yang bisa dicerna oleh akal kita yang secara sederhana ya, bahwasanya dalam pembiayaan riba
itu pihak yang memberikan kredit memberikan uang. Nah, ini bedanya dengan kredit dengan jual beli kredit ya. Kalau kredit riba, si penjual memberikan apa tadi? Uang ya. Jadi yang ditransaksikan adalah uang ya, dan mengembalikan pembayaran dalam bentuk uang ya. Nah, transaksi inilah yang dinamakan dengan innan nuqud la tuwallid an nuqud ya. Para ulama memberikan ungkapan sesungguhnya duit itu nggak bisa melahirkan duit ya. Duit nggak boleh melahirkan duit, karena inilah hakikat dari transaksi riba. Kalau bahasa orang kampungnya dulu di tempat saya di Bekasi itu nggak ada itu duit beranak ya, istilahnya seperti itu. Duit beranak duit itu nggak ada ya. Duit beranak duit itu ini istilah yang disematkan kepada para rentenir dulu di kampung-kampung. Jadi beranakin duit ya, membungakan duit. Nah, ini istilahnya sudah ada sebetulnya dari para ulama ya. Innan nuqud la tuwallid an nuqud. Sesungguhnya uang itu tidak melahirkan uang ya. Fa ay ziyadah ya'khudhuha 'ala an-nuqud al-muqtaridah fa hiya minar riba. Maka setiap tambahan yang diambil atas uang yang dipinjamkan atau atas uang yang diserahkan, maka itu merupakan riba ya. Yang ini. Nah, beda dengan jual beli kredit. Kalau jual beli kredit, si penjual menyerahkan uang atau barang. Apa, Pak? Kredit menyerahkan barang itu sangat berbeda 100% ya. Sangat berbeda 100% dengan transaksi riba ya. Bahwasanya riba itu, nah ini prinsipnya ya, kaum muslimin saya himbau ya, siapa yang menyimak kajian ini harus bisa membedakan antara mana riba, mana jual beli. Karakter riba yang nggak akan berubah sampai hari kiamat ya. Transaksi riba itu menukar uang dengan uang. Iya, menukar uang dengan uang. Dia menjual duit ya, membungakan duit, nggak ada objeknya. Setiap transaksi yang tidak ada objeknya, maka hakikatnya adalah menukar uang dengan uang. Nah, maka ini hati-hati ya bagi penjual yang atau di bidang properti ya, bagi para developer yang belum diakui secara legal ataupun secara syar'i memiliki suatu objek yang bisa dijual ya, atau objek lahan, tapi dia sudah melakukan penawaran, sudah melakukan penjualan, maka hakikatnya tidak ubahnya dengan leasing ya, dengan leasing konvensional. Coba kita lihat praktek-praktek leasing ya, mereka punya barang tidak? Nggak punya ya. Kapan ya? Jadi ketika ada konsumen yang mau beli ke dealer ya, mau beli ke showroom, menyerahkan aplikasi segala macam, kemudian menyerahkan uang DP. Nah, itu kan sudah transaksi jual beli sebetulnya. Iya. Tiba-tiba leasing membayarkan harga cash ya, senilai barang yang dipesan oleh konsumen kepada si dealer. Nah, hakikatnya dia hanya memberikan dana talangan dan dia mengambil untung kredit atas pemberian dana talangan itu kepada pihak dealer ya, atau kalau di kendaraan ya, atau showroom, atau di developer kalau di bidang perumahan. Gitu. Jadi penjual yang tidak memiliki objek barang yang dijual ya, dan dia mengambil untung dari itu, hakikatnya dia hanya mengambil untung dari pertukaran uang. Dan inilah yang membedakan antara jual beli dengan riba ya, tidak adanya objek ya, tidak adanya objek yang dipertukarkan. Sebagaimana hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu an, mengomentari hadis Nabi tentang qabd ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabihu hatta yaqbidahu." Siapa yang menjual makanan, maka janganlah ia jual sebelum ia lakukan serah terima. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Wa asib kullu syai' bi manzilati ta'am." Dan aku berpendapat segala jual beli itu dihukumi sama dengan jual beli makanan. Ya, kemudian murid Ibnu Abbas Taus mengatakan, "Kaifa? Mengapa hal itu dilarang?" Ya. Kata Ibnu Abbas, "Kata rahim bid darahim." Itu adalah tukar menukar dirham dengan dirham. Itu adalah tukar menukar uang dengan uang. Apa maksudnya? Ini transaksi riba. Ya. Untuk apa? Untuk orang yang menjual barang padahal barang tersebut belum diserah terimakan dari penjual sebelumnya, artinya belum dimiliki secara sempurna ya, belum dimiliki secara sempurna. Apalagi penjual yang memang dengan nyata belum memiliki barang yang dijual ya, seperti para dropshipper ya, para dropshipper yang kebanyakan di dunia jual beli online ya, yang mereka lakukan skema itu dengan konvensional, artinya tanpa ada kesepakatan ya
atau tanpa ada objek ya wakalah dari pihak supplier, ya maka hakikatnya mereka hanya menjual pertukaran uang atau mengambil keuntungan atas pertukaran uang. Nah ini perbedaan yang pertama ya, perbedaan yang pertama mengapa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara halalnya jual beli kredit ya dengan haramnya transaksi riba yang notabene sama-sama mengambil benefit atau mengambil keuntungan atas pertambahan tempo. Ya, karena yang tadi yang pertama alasannya bahwasanya jual beli itu yang dipertukarkan adalah uang dengan barang. Sedangkan di dalam transaksi riba yang dipertukarkan adalah uang dengan uang. Kemudian perbedaan yang kedua ya, perbedaan yang kedua antara transaksi jual beli kredit dengan pembiayaan ribawi, bahwasanya di dalam jual beli kredit si penjual menanggung resiko objek yang ditransaksikan. Ya, menanggung resiko objek. Jadi barang yang akan dia jual secara kredit, ya kalau nggak laku maka dia menanggung susut ya, menanggung beban, menanggung nggak lakunya, yang menanggung istilahnya inventory ya, dimana nanti di sana melekat hukum-hukum yang lainnya seperti hukum zakat, ya barang perniagaan dan yang lainnya. Nah, ada pembiayaan ribawi, maka si penjual uang tadi tidak menanggung resiko apapun ya, karena memang tidak ada objek yang dipertukarkan ya, hanya menukar uang dengan uang. Dan inilah perbedaan yang sangat nyata dan bisa dikiaskan ke kasus apapun. Perbedaan antara jual beli dengan riba yaitu bisa kita simpulkan dua hal ya, hal yang membedakan antara transaksi riba dengan jual beli. Ya, ini yang pertama, riba hanya menukar uang dengan uang, sedangkan transaksi jual beli menukar uang dengan barang. Coba kita bayangkan, inilah sebetulnya penyebab adanya krisis ekonomi di berbagai negara. Coba kalau orang lebih senang menukar duit, ya akhirnya yang barang itu berputar nggak? Nggak berputar. Orang menukar duit, akhirnya peredaran uang lebih besar ketimbang peredaran barang. Kira-kira harga uang anjlok nggak itu? Anjlok. Harga uang akan turun dan terjadilah inflasi. Ya, makanya keharaman riba ini keharaman yang sifatnya general ya, karena bahayanya memang berefek secara sistemik bagi perekonomian sebuah negara. Jadi kalau orang sudah tidak mau berinvestasi, yang tidak mau menanggung resiko di dalam berbisnis dan hanya tergiur dengan menukar uang, maka bisa dipastikan lambat laun negara tersebut akan mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, karena peredaran uang lebih besar ketimbang peredaran barang. Nah, ini sudah menjadi hukum ekonomi di mana-mana. Nah, inilah yang membedakan antara jual beli dengan riba. Nah, maka riba itu harus kita berantas ya. Sebagai pebisnis harus mau menanggung resiko, harus berani ya. Di antara karakter ra'id al-a'mal, ya, di antara karakter entrepreneur ya, maka dia take a risk ya, tahmil ya, al-makhatir, dia harus menanggung atau resiko ya, berani taking risk ya, mengambil resiko. Nah, karena dengan begitu maka roda perekonomian akan berputar ya, roda perekonomian akan berputar. Ya, mungkin itu teori yang bisa saya sampaikan ya Pak, terkait dalil-dalil ya yang menguatkan akan bolehnya jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal ketimbang harga tunai, beserta bantahan-bantahan ilmiah ya tentang pihak-pihak yang membawakan dalil-dalil atas haramnya jual beli kredit ya yang lebih mahal ketimbang harga tunai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz.